Halo Sobat UGM Channel, kembali lagi di podcast Pojok Bicara bareng aku Giska. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu tentang salah satu program dari Kampus Merdeka, yakni PMM. Nah, pertukaran mahasiswa Merdeka ini tentunya aku gak bisa bahas sendirian. Kali ini aku ditemenin sama narasumber kita, Kak Elok, yang sekarang sedang melaksanakan program PMM di UGM. Nah, halo Kak Elok. Halo. Nah, sebelum kita mulai ke bahasan yang lebih dalam lagi nih Kak, mungkin Kak Elok bisa perkenalan dulu dong ke teman-teman semua di rumah. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Elok Putrisia. Teman-teman bisa panggil aku Elok. Dan asal aku dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, jadi Kak Elok nih dari Kalimantan. Nah, kenapa sih Kak, Kak Elok memutuskan untuk ambil PMM di UGM gitu? Oke, mungkin banyak banget alasannya ya Kak. Tapi alasan yang pertama itu tentu saja siapa yang nggak mau kuliah di kampus top nomor 1 di Indonesia gitu ya. Kapan lagi ada kesempatan yang cukup mudah untuk kita berkuliah 1 semester secara bersama-sama dengan teman-teman UGM di sini gitu sih Kak. Terus yang kedua mungkin alasan Elok sendiri ikut PMM UGM ini tentu tidak usah diragukan lagi, dari kampus UGM ini sangat bisa memberikan fasilitas, prasarana dan sarana yang mungkin belum Elok dapatkan di kampus asal. Jadinya kesempatan ini sangat-sangat cukup membuat Elok untuk bisa berkembang lagi ke depannya gitu sih Kak. Iya, kalau boleh tahu Kak Elok ini udah berapa lama sih ada di Jogja ini selama mengikuti PMM gitu? Kalau ngikutin PMM sendiri itu dari Februari, jadinya udah kurang lebih 2 mau 3 bulan lah. Berarti cukup lama ya. Cukup nah, lama. Waktu Kak Elok awal-awal ke Jogja, khususnya UGM, pasti adalah ketemu teman-teman yang baru nih di UGM. First impression Kak Elok nih ke anak-anak UGM atau orang-orang di Jogja nih kayak gimana nih? Kan pastinya beda banget ya sama orang-orang di sana. Kalau spesifik di UGM agak gimana ya Kak? Karena Elok ini kan anak PMM dan MBKM itu fakultas atau prodinya itu bisa dicampur-campur gitu. Jadi kayak sesuai minat atau memang mau memperdalam di bidang tertentu gitu. Jadi kalau misalnya first impression itu dari looks dulu, anak-anak setiap fakultas di UGM itu punya ciri khas masing-masing. Misalnya kalau di Fakultas Hukum orangnya seperti ini. Nanti pindah kita ke sebelahnya ke Visipol atau ke Filsafat, orangnya juga beda-beda gitu. Dari karakteristik mereka belajar, karakteristik mereka di kelas, bahkan looks mereka dari outfit pun itu juga berbeda gitu. Tapi kalau misalnya spesifik bilang ke Jogja gitu, orang Jogja itu ramah banget, sangat ramah. Bahkan pertama kali Elok datang ke sini kayak langsung diajak ngomong, oh halo mbak, dari mana, mau kemana gitu. Dan setiap naik transportasi, misalnya naik ojol gitu, selalu ditanyain. Jadi selalu perkenalan dulu nih sama siapa gitu, namanya siapa dan dari mana dan di sini ngapain. Jadi bener-bener sangat ramah gitu. Iya sih, tapi emang anak-anak UGM nih meskipun dari berbagai daerah pasti kayak lebih ramah gitu. Berarti kalau Kak Elok ini kan tadi kita sempat ngobrol dulu, Kak Elok tuh dari Fakultas Hukum ya di universitasnya. Nah, kalau di sini Kak Elok tuh ambil di Fakultas Hukum aja atau Kak Elok tuh juga nyabang di fakultas lain gitu? Kalau di UGM sendiri itu nyabang di fakultas lain. Ada 5 fakultas. Wow. Jadi ada Visipol, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Filsafat, ada Fakultas Peternakan, sama ke Farmasi. Agak pindah sedikit. Oh, jadi meskipun Kak Elok nih anak hukum, tapi juga belajarnya di rumpun saintek bahkan medika juga ya. Iya. Kalau itu. Tapi kayak gitu bikin pusing gak sih Kak sebenarnya? Kalau ditanya bikin pusing, pasti bikin pusing karena pasti ada penyesuaian kembali dari sistem berpikir kita di Fakultas Hukum ke fakultas-fakultas yang sangat jauh, misalnya seperti farmasi. Tapi tentu semua itu sudah dipertimbangkan, jadinya pasti bisa enjoy juga selama di UGM. Ya, berarti Kak Elok nih enjoy ya kalau di UGM. Nah, kalau di UGM nih kan di Jogja, pasti banyak nih anak PMM tuh yang dibilang, ih ikut PMM biar wisata aja nih. Nah, sebenarnya tuh bener kayak gitu atau enggak sih Kak gitu? Sebenarnya kalau dibilang untuk jalan-jalan dan berwisata, mungkin itu nomor kesekian. Tapi kalau memang pertama pasti sangat mempertimbangkan
kalau kami bilangnya dari PMM itu PT penerima gitu. Jadi UGM ini sebagai PT penerima. Jadinya sangat mempertimbangkan PT penerima karena tentu saja untuk ikut PMM ini banyak sekali pertimbangannya. Misalnya kayak tadi kampus asal sudah semester sekian dan di sini kan pasti campur-campur nih. Jadi kayak memikirkan juga untuk kedepannya gimana. Tentu banyak sekali pertimbangannya. Jadi kalau misalnya dibilang untuk jalan-jalan saja, saya rasa tidak, karena pasti mereka juga punya goals masing-masing di luar wisata. Tapi mungkin wisatanya juga menjadi tujuan mereka di nomor sekian gitu. Oke, nah kalau Kak Elok sendiri nih selama di Jogja udah wisata kemana aja Kak? Kalau wisata Jogja pasti wajib Malioboro tentu saja, baru datang sudah ke situ gitu. Terus kalau di destinasi wajib mungkin kayak pantai, kayak Candi Prambanan itu sempat juga udah mengunjungi. Tapi kalau di dalam Jogja ini mungkin kayak lebih ke event-event ya Kak. Kayak kemarin di Jogja National Museum itu ada festival kayak gitu. Jadi lebih ke kayak gitu. Berarti emang sering wisata ya, tapi nggak apa-apa sih, maksudnya kayak 6 bulan di sini nggak dimanfaatin untuk wisata ya buat apa juga. Terus aku nih lihat di Instagramnya PMM Kak, itu kan kayak Kakak sama temen-temen pergi ke arsip ya Kak kalau nggak salah. Nah itu tuh sebenarnya ngapain sih Kak? Kegiatannya apa gitu? Jadi di PMM sendiri itu ada satu mata kuliah wajib, namanya itu modul Nusantara. Singkatnya modul Nusantara ini kita anak-anak PMM dari seluruh Indonesia ini akan belajar kebudayaan Jogja, entah itu bahasanya, entah itu peninggalannya, sistem pemerintahannya, seperti itu. Jadinya dari modul Nusantara itu kita banyak banget belajar, kayak misalnya kemarin kita sempat belajar membatik, sempat juga belajar Jogja, dan sempat juga belajar Kromo Inggil. Jadinya mungkin dikemasnya secara jalan-jalan, tapi di dalam itu kita belajar tentang Jogja gitu. Tadi kan Kak Elok tuh sempat mention itu kayak matkul wajibnya PMM. Nah itu tuh kalau misalnya weekdays, berarti kan kakak kuliah di UGM ya. Kalau untuk pelaksanaan modul Nusantara itu sebenarnya Kak Elok waktu weekdays juga atau mungkin di weekend gitu? Biasanya fleksibel Kak, tergantung jadwal. Tapi memang kalau misalnya di strukturkan itu biasanya di weekend, biasanya di Sabtu atau Minggu. Tapi misalnya ada keadaan yang terkendala, itu bisa diubah ke weekdays dengan kesepakatan seluruh anggota. Jadi gini, modul Nusantara itu kan ini PMM UGM penerimanya kisaran 300 mahasiswa ya. Nah, dari 300 mahasiswa itu dibuat lagi per kelompok, dan kelompoknya itu bisa 25, 26, 27 orang gitu. Jadinya dari situ nanti ada dosen yang mengampu itu dari seluruh fakultas di UGM, dan ada LO-nya juga dari seluruh fakultas juga, dan itu nanti dikomunikasikan, dibimbingnya itu di dalam kelompok itu gitu. Pas banget tadi sebenarnya aku mau nanyain tentang modul Nusantara, karena kan di di Instagramnya itu juga kayaknya wajib ngetek ya kayak untuk ke PMM itu. Nah itu tuh memang modul Nusantara dilaksanakan sepanjang kakak melakukan PMM atau memang hanya udah sekali 2 kali aja gitu? Itu dilakukannya memang selama PMM di sini itu banyak banget kegiatannya Kak. Kayak misalnya kalau yang Kakak lihat mungkin kayak ke Arsip Jogja, jalan-jalan, explore kayak gitu. Itu ada seperti itu. Ada juga yang tempatnya inspirasi, di mana inspirasi itu biasanya bertemu dengan sosok tokoh yang mengayomi Jogja, misalnya kayak bupati, misalnya kayak gitu juga, kayak orang-orang keraton. Itu ada di dalam inspirasi. Tapi ada juga satu event di dalam modul Nusantara itu yang benar-benar klimaksnya, puncaknya gitu. Itu ada kontribusi sosial. Jadi anak-anak PMM ini dia akan mengadakan satu event kontribusi sosial, entah mereka mau ke panti asuhan atau mereka mau mengajar atau mereka melakukan hal-hal yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat gitu. Berarti sebenarnya modul Nusantara tuh banyak banget ya jenisnya. Nah kalau misalnya tadi kan Kak Elok nyebutin tentang tokoh yang inspiratif gitu. Nah kalau dari kelompok Kak Elok nih, udah wawancara ke tokoh inspiratif itu atau belum sih gitu? Kalau dari kelompok Elok sendiri itu belum, tapi udah ada rencananya. Kalau spill dikit-dikit ya, kalau rencananya itu mungkin mau ke keraton kemarin gitu. Jadi mungkin akan berbicara dengan tokoh-tokoh yang ada di keraton dan mengenal keraton gitu. Oh ya, kalau misalnya PMM ini itu di luar Pulau Jawa, jadinya nggak ada orang Jawa. Pulau Jawa itu nggak ada, jadinya adanya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi seperti itu. Jadinya kalau kayak sistem keraton, kerajaan, kesultanan itu sangat-sangat kayak baru banget gitu bagi orang-orang di luar Jawa gitu. Berarti tuh setahu aku juga
kayak anak UGM tuh berarti PMM-nya keluar Jawa gitu ya Kak ya. Berarti di sini tuh full yang ikut PMM bukan anak Jawa sama sekali ya? Bukan anak Jawa sama sekali, tapi mungkin kalau keturunan Jawa mungkin ada. Tapi kalau domisilinya itu pasti harus di luar Pulau berarti Jawa. lebih ke asal univnya ya, nggak boleh yang dari Jawa gitu. Menarik banget sih Kak, kayak explore budaya lain gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya apa sih yang membedakan dari pembelajaran kakak di UGM sama di PTN kakak yang sebelumnya gitu? Kalau misalnya mungkin karena fakultas yang di sini banyak ya, aku bakal kasih perbandingan dari hukum sama Visipol aja. Mungkin karena itu sangat bisa dibandingkan gitu. Kalau di fakultas saya dulu di universitas asal itu mungkin dosen itu lebih kurang aktif gimana ya, dalam artian kita itu masih ada jarak gitu loh Kak sama dosen. Kayak dosen ngajar, kita bertanya oke, sudah selesai gitu. Kebanyakan masih seperti itu. Tapi kalau di UGM itu dosen itu kayak partner, kayak diskusi gitu. Kayak kita nggak dikasih bahan terus kita belajar, itu tidak, tapi kita sama-sama punya bahan itu, kita ngomong bareng, kita diskusi bareng, masalahnya ini gimana gitu. Jadinya kita tuh lebih dekat dengan dosen, dan dari materi kita yang ada itu kita lebih paham gitu, lebih nyaman untuk berdiskusi. Oke, tapi emang iya sih, bener banget di UGM tuh lebih kayak ke temen diskusi dosen dan mahasiswa gitu. Nah Kak Elok kan di hukum kan, kalau boleh tahu aku nih juga anak hukum. Nah kalau boleh tahu nih Kak Elok ambil matkul apa nih kalau di hukum gitu? Kalau di sini itu masyarakat adat dalam diskursus global gitu. Oke, berarti di Departemen Hukum Adat ya. Nah tadi Kak Elok juga udah bilang kalau misalnya ada satu dosen yang favorit banget, itu juga salah satu favorit aku jujur, Mbak Monik. Dan memang cara ngajarnya itu oke banget sih Kak. Nah terus sebenarnya suka duka Kak Elok nih selama ikut PMM, apalagi kan jauh dari universitas asal, terus ke Jawa lagi, itu kan culture shock banget ya Kak ya. Culture shocknya Kak Elok selama di Jogja nih kayak gimana nih gitu? Kalau misalnya culture shock Jogja itu mungkin kalau spesifik UGM ya, mungkin karena Elo ini cukup mobilitasnya cukup padat dari fakultas satu ke fakultas lain ya gitu, dan sistem pembelajarannya juga berbeda gitu. Itu pasti akan menimbulkan sedikit pressure tersendiri gitu. Karena kan kelas yang Elo ambil itu misalnya satu matkul tadi hukum adat misalnya. Misalnya di situ ada 70 orang. Nah, anak PMM-nya itu cuma 5 gitu. Jadi pasti ada penyesuaian antara anak PMM dengan anak reguler, kemudian ekspektasi dosen juga cara penyelesaiannya tugas itu pasti harus ada penyesuaian, dan itu culture shocknya kan cukup berat tuh. Misalnya kita belajar di sana seperti apa, sampai di sini seperti apa, dan lintas jurusan lagi, kan itu cukup berat gitu sih kalau culture shocknya. Tapi kalau untuk Jogja sendiri tidak menimbulkan culture shock karena di sini sangat-sangat nyaman gitu. Iya nyaman ya. Kalau misalnya di kelas pasti kan ada tugas kelompok juga kan. Nah itu gimana sih Kak Elok itu menghadapi tugas-tugas kelompok? Apalagi kan gak mungkin ya satu kelompoknya sama anak PMM doang, pasti dicampur sama anak reguler. Pernah gak sih dapet omongan yang mungkin gak enak di hati Kak Elok, kayak ih jangan jadi beban dong atau gimana gitu? Kalau sampai saat ini pembagian kelompok itu 50-50 ya Kak. Kadang memang ada yang anak PMM aja, ada yang memang campur reguler. Tapi kalau yang sejauh ini campur reguler itu aman-aman, nyaman-nyaman aja gitu. Dan itu kebetulan di Fakultas Filsafat juga gitu. Jadinya kayak masih gimana ya, bidangnya nggak terlalu jauh gitu. Jadinya mungkin kalau untuk diskusi apa-apa itu masih nyaman gitu. Nah terus kan ini Kak Elok udah belajar nih selama 6 bulan di UGM. Terus kan S1-nya di PT Asal ya Kak ya. Terus pernah gak sih kepikiran untuk S2-nya di UGM aja lah, S1-nya udah pernah ngerasain 6 bulan enak gitu? Awalnya sih nggak kepikiran ya Kak, tapi waktu ikut PMM jadi kepikiran juga apa S2 di sini aja gitu kan, apalagi ngelihat di sini sistemnya udah tahu nih kayak gitu. Terus juga kemarin sempat juga diskusi sama anak-anak PMM, katanya sertifikat PMM bisa jadi pertimbangan ya buat S2 katanya gitu. Ya? Oh iya gitu, jadi semakin mungkin lebih tertarik ya Kak, dan mungkin masih direncanakan untuk kedepannya gitu. Iya betul, semoga bisa ngelanjutin S2 di UGM juga sih. Amin. Karena memang vibes-nya tuh lebih enak gitu kalau di sini, teman-temannya ramah gitu kan Kak. Terus Kak Elok ini selama di Jogja ini tinggal berapa bulan lagi sih Kak? Kalau misalnya dari PMM itu
estimasi waktunya masih 6 minggu lagi atau 1 bulan 2 minggu ya. Oh 1 iya, bulan setengah. 1,5 bulan. Nah, ada nggak sih hal-hal yang belum kakak lakuin dan pengen kakak lakuin gitu selama di Jogja? Mungkin kalau misalnya ditanya seperti itu ya Kak, mungkin akan lebih masih untuk mengeksplor Jogja aja sih. Karena kan gini, nanti pas pulang tentu saja kesibukannya sudah berbeda gitu. Dan mungkin kalau memilih liburan juga kan kemarin udah ke Jogja gitu. Jadinya puas-puasin di Jogja aja gitu. Dan masifin di Jogja ini gitu. Nah, kita ngobrolnya udah banyak banget ya, kayaknya kalau misalnya diterusin nih podcastnya bakal panjang banget. Mungkin nanti kita bisa cerita-cerita setelah podcast ini. Nah, kalau misalnya teman-teman sobat MBKM maupun sobat UGM Channel masih punya pertanyaan seputar PMM, boleh banget drop di kolom komentar dan see you di podcast selanjutnya.